Hari pertama sekolah, orang tua ikut mendampingi siswa. Operasi patuh tekan angka kecelakaan lalu lintas. Basarnas temukan korban hilang di hutan Tutuyan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 15 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Di hari pertama bersekolah, murid sekolah dasar di Kota Manado terpantau antusias meski terlihat masih didampingi orang tua. Para murid di SDN 36 Manado terpantau begitu antusias saat mulai bersekolah di hari pertama bersekolah. Setelah disambut oleh para guru, mereka langsung memasuki kelas masing-masing untuk mengikuti program pelajaran awal MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Terlihat para orang tua murid masih mendampingi anak-anaknya dalam proses adaptasi lingkungan sekolah yang baru. Kepala Sekolah SDN 36 Manado, Marta Torar, bilang bahwa di masa MPLS ini, orang tua memang masih diizinkan untuk mendampingi para murid. Namun ini hanya berlangsung hingga pada akhir MPLS, yaitu di hari Jumat nanti. Selanjutnya, orang tua dituntut mempercayakan proses belajar anak kepada guru. Untuk orang tua memang tata tertib, bukan nanti ini kelas 1 ini. Dari yang lalu-lalu, orang tua ada waktu untuk mendampingi, khusus peserta didik kelas 1. Selama MPLS, orang tua diberikan kesempatan untuk mendampingi siswa, mendampingi peserta didik. Selesai MPLS, kita buat kesepakatan dengan orang tua tidak ada lagi di lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dipercayakan kepada guru. Ketika orang tua menitipkan anak-anak di SD Negeri 36, berarti percaya kepada seluruh guru untuk membimbing, mendidik, mendampingi peserta didik atau anak-anak dengan catatan tetap ada komunikasi dengan orang tua. Masa MPLS akan berlangsung selama beberapa hari, mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengalaman bermanfaat bagi siswa baru. Diharapkan MPLS dapat membantu siswa baru merasa lebih nyaman dan siap untuk memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah baru mereka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sekolah rakyat di seluruh Indonesia resmi memulai kegiatan pembelajaran perdana pada 14 Juli 2025. Hari pertama para siswa diagendakan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan setempat yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Sentra Tumoto Kementerian Sosial Kelurahan Palembang menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar kali ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado, masuk dalam agenda masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado, Feni Sarah Kili-Kili bilang, sesuai petunjuk teknis Kementerian Sosial, jadwal pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa ini berlaku serentak di seluruh sekolah rakyat se-Indonesia yang mulai beroperasi 14 Juli 2025. Jadi untuk agenda saat ini, khususnya untuk hari pertama, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dari Kemensos, itu adalah PKG. Jadi serentak pelaksanaannya PKG. Dipastikan kalau di rundown kegiatan itu ada tempat yang mungkin 2 hari untuk PKG. Nah, di kami
sesuai dengan yang ada. Kita lihat, misalnya kalau hari ini bisa sekalian atau kita butuh waktu besok, ya dilihat seperti itu. Jadi agendanya 2 hari untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Dari pantauan Kompas TV, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Klinik Sentra Tumoto, di mana para siswa didampingi orang tua mengikuti antrian sebagaimana diatur petugas kesehatan. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan indera penglihatan dan pendengaran, hingga pengambilan spesimen untuk screening pemeriksaan penyakit menular. Pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, sampai kepada pengambilan spesimen darah, di mana kami memeriksa hepatitis, kemudian penyakit malaria, kemudian juga bagi remaja putri diukur HB-nya atau hemoglobin. Seiring dengan itu ada pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Kemudian juga di sebelah luar kita ada pemeriksaan indera, yaitu pemeriksaan mata dan juga pemeriksaan ketajaman pendengar. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui riwayat kesehatan siswa sekaligus apabila terdapat potensi penyakit menular, dapat dilakukan penanganan lanjut untuk penyembuhan. Usai pemeriksaan kesehatan, para siswa ini akan menjalani pemeriksaan kebugaran fisik dan selanjutnya mulai masuk asrama. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kota Manado yang ke-402. Upacara berlangsung di lapangan Sparta Tikala Manado Senin pagi. Wali Kota Manado Andre Ango memimpin langsung jalannya upacara sebagai inspektur, menyampaikan ajakan penuh semangat kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersyukur dan bekerja bersama membangun Kota Manado. Wali Kota Manado mengingatkan pentingnya rasa syukur atas rahmat dan perlindungan Tuhan yang terus menyertai perkembangan Kota Manado selama lebih dari 4 abad. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga serta memajukan Kota Manado. Hari ini seperti yang dilihat. Jadi ini hari ulang tahun Kota Manado yang ke-402. Ya tentu setiap kali ulang tahun kan kita merefleksikan keberadaan kita. Jadi seperti ini kita merefleksikan keberadaan Kota Manado. Kota Manado sudah 402 tahun menjadi tempat datangnya orang dan tinggal. Tentu mereka datang tinggal pasti mereka punya harapan-harapan. Pasti tempat ini menjanjikan. Dan tentu kita harus membangun, kita berupaya agar supaya Kota Manado selalu menjadi tempat yang penuh harapan dan tempat yang menjanjikan bagi generasi-generasi berikutnya. Andre Ango berharap perayaan tahun ini menjadi momentum untuk menguatkan semangat kebersamaan, mempererat persatuan, dan mempercepat laju pembangunan menuju Manado yang lebih maju dan sejahtera. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi operasi patuh tekan angka kecelakaan lalu lintas akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, harga beras di semua pasar tradisional di Sulut saat ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi akan menindak tegas pelaku penimbunan. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi menyatakan akan menindak tegas pelaku penimbunan 9 bahan pokok. Pencegahan dan penindakan secara tegas dalam rangka menjaga stok kebutuhan masyarakat di sejumlah pasar di Sulawesi Utara dalam kondisi terkendali. Ditambahkan pihaknya juga akan melakukan pemantauan dengan intens di lapangan soal kewajaran stok sembako. Menurutnya hal ini sesuai juga dengan instruksi dari Kapolri untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Nah, kita tetap akan melakukan ini ya, melakukan operasi karena ini juga kan bagian daripada komitmen organisasi. Kita akan lakukan operasi siapa-siapa nih, karena kan ini kan gejolaknya di masyarakat. Ya kalau misalnya ada yang melanggar, ya kita proses hukum itu.
Diharapkan juga kepada masyarakat apabila mendapati atau mengetahui adanya distributor atau ada pedagang nakal untuk segera melaporkan kepada kepolisian atau dinas terkait. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Utara menggelar apel operasi Patuh Samrat 2025. Apel ini diikuti personel gabungan yang berlangsung di Mapolda Sulut Senin pagi. Pelaksanaan apel operasi Patuh Samrat 2025 dipimpin Irwasda Kombes Yakub Dedi Karyawan, diikuti personel gabungan TNI Polri, Jasara Harja, Satpol PP, Dispenda dan Forkopimda Sulawesi Utara. Irwasda menyampaikan pelaksanaan operasi Patuh Samrat 2025 digelar untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. Kualitatif, angka kecelakaan per periode Januari sampai Juni 2025 dibandingkan 2024 ini penurunan 12%. Penurunan. Siap. Namun demikian dengan angka 1000 sekian, 1120 ya. Nah, itu cukup tinggi. Ya. Sehingga melalui operasi inilah diharapkan kita mampu menekan angka kecelakaan dan tingkat fatalitas korban. Maka perlu dilakukan upaya-upaya pematuhan terhadap ketentuan-ketentuan tertib berlalu lintas. Sasaran intinya kepada masyarakat yang langsung melanggar peraturan lalu lintas yang berdampak dapat menimbulkan kecelakaan. Misalkan kecepatan, kemudian juga kita tidak melakukan kegiatan yang stasioner walaupun operasi patuh, tapi kita tidak melakukan razia atau pemeriksaan secara stasioner. Kita tetap mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Intinya pada saat nanti setelah operasi ini diharapkan tadi sampai ke Pak Irwasda, penurunan korban kecelakaan, baik itu korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, kemudian adanya rasa kepatuhan masyarakat setelah pasca operasi. Operasi Patuh Samrat 2025 akan berlangsung selama 2 pekan, terhitung dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Fokus utama dalam pelaksanaan operasi patuh kali ini adalah sosialisasi dan edukasi kepada warga agar patuh dan tertib berlalu lintas. Petugas akan melakukan 3 pendekatan dalam operasi patuh ini, yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Penindakan hukum akan dilakukan jika pengendara mengabaikan edukasi yang disampaikan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada para pekerja untuk bulan Juni hingga Juli 2025. Selain melalui Bank Himbara, penyaluran BSU di daerah perbatasan, khususnya Kepulauan Sangihe, juga dilakukan di kantor pos daerah setempat. Salah satu kantor pos yang melayani pelayanan BSU di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah kantor cabang pembantu pos Peta. Pelayanan di kantor pos ini sudah dibuka sejak pagi, di mana pekerja penerima BSU sudah berbondong-bondong datang untuk menerima bantuan subsidi upah senilai Rp600.000. Antrian sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, meski pelayanan di kantor pos tersebut nanti 1 jam kemudian. Selain pekerja di Kecamatan Peta, kantor pos di sini juga melayani pekerja penerima BSU dari pulau-pulau sekitarnya. Rata-rata pekerja penerima BSU adalah kepala lingkungan RT/RW dan aparatur perangkat desa. Para penerima dari sejumlah pulau kecil sangat antusias datang di kantor Peta meski harus melewati tantangan di lautan. Mereka senang karena pelayanan di kantor pos mudah dan cepat. Merupakan senang sekali dapat terima bantuan ini dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk menambah urusan rumah tangga. Rumah tangga berarti mau beli beras, ada anak sekolah di rumah? Soalnya enggak. Jadi mau beli beras, kebutuhan rumah tangga hari-hari dipergunakan. Jadi senang dan Bapak untuk. Senang. Senang ya, senang sekali ya. Nantinya. Ini bersyukur atas ini kepedulian pemerintah. Ini untuk ini. Pak, untuk DP2 ini mau digunakan untuk apa nantinya? Tapi selain keperluan kebutuhan hari-hari, mungkin tambahan untuk usaha.
Febrianto Papona, Branch Manager Kantor Cabang Pembantu Pos Peta bilang, penyaluran BSU di Kepulauan, khususnya di KCP Peta, tidak mengalami kendala, berjalan lancar meski berada di daerah kepulauan. Kantor Cabang Pembantu Pos Peta menyalurkan bantuan subsidi upah di 5 kecamatan yang ada di Sangihe, yakni Kecamatan Tabukan Utara, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, serta Nusa Tabukan, Kecamatan Kepulauan. Hari ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan untuk pengambilan BSU di KCP Peta membawahi 3 kecamatan, Kecamatan Tabukan Utara, Nusa Tabukan, dan Kecamatan Tabukan Tengah. Tapi di kantor Pos Peta tidak menutup kemungkinan dari kecamatan lain atau dari luar daerah untuk pengambilan BSU, karena pengambilan BSU ini bisa di semua kantor pos. Penerima BSU di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah sekitar 2.300 orang lebih dan tidak terdaftar sebagai penerima program bantuan lain. Mereka akan menerima BSU tahap pertama tahun 2025, yakni untuk bulan Juni dan Juli sebesar Rp600.000. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi Basarnas temukan korban hilang di hutan Tutuyan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Tim SAR berhasil menemukan korban Jeffrey Tumuyu yang dinyatakan hilang di hutan Tutuyan, Kabupaten Bolmong, Sulawesi Utara. Korban ditemukan selamat setelah pelaksanaan operasi SAR selama 2 hari. Inilah visual detik-detik tim SAR bersama warga mengevakuasi korban Jeffrey Tumuyu di Sungai Hutan Tutuyan. Awalnya Jumat 11 Juli, korban Jeffrey Tumuyu, warga desa Kekenturan, Minahasa Selatan, pergi berburu hewan bersama rekan-rekannya di hutan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Dari keterangan Basarnas, rekan-rekan korban memilih untuk melewati bukit, sementara korban memilih untuk menyeberang sungai. Korban pun terpeleset saat menyeberangi sungai karena arus begitu deras. Korban berhasil ditemukan selamat pada Sabtu 12 Juli pukul 13.00 oleh tim SAR gabungan dan langsung dievakuasi menggunakan perlengkapan tim SAR. Pencarian hari kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025, tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 seru, yang mana seru 1 melakukan penyisiran dengan jalur darat, yaitu di sekitar bantaran sungai, dan seru 2 melakukan penyisiran menggunakan alat apung beserta menggunakan drone thermal. Pada pukul 13.17 WITA, seru 2 menggunakan drone thermal mendeteksi panas tubuh di tepi sungai sekitar perairan atau di sekitar air. Selanjutnya tim melakukan penyusuran ke titik yang dicurigai tersebut, dan pada akhirnya korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dengan kondisi lemah. Karena kondisi tebing yang terjal dan proses evakuasi menjadi sedikit terkendala, namun semua proses evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah dilakukan pemeriksaan medis awal, selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumahnya. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung melakukan tindakan medis. Korban pun langsung diserahkan ke pihak keluarga. Ali Paskual, Kompas TV Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, meski 7 hari ke depan cuaca di perairan Sulawesi Utara di batas aman, namun pihak KSOP Manado tetap menegaskan bahwa seluruh transportasi kapal laut agar mewaspadai terjadinya cuaca buruk saat berlayar. Kasih Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado, Dadang Saipudin, membenarkan dalam 7 hari terakhir sesuai koordinasi dengan pihak BMKG, kondisi cuaca di perairan Sulawesi Utara masih dalam keadaan baik. Adapun Dadang menegaskan bahwa seluruh armada transportasi laut yang sedang melakukan pelayaran dan kemudian bertemu dengan kondisi cuaca buruk agar segera berbalik arah atau menunda keberangkatan.
Terpantau ada beberapa kapal hari ini yang akan berangkat ke tujuan Kepulauan Talaut, Sangihe, hingga Ternate, Maluku Utara. Pada para nahkoda, apabila kondisi cuaca di perairan memang dianggap sangat membahayakan atau ekstrim, sebaiknya untuk menunda dulu keberangkatan kapal tersebut. Kemudian pada nahkoda juga apabila pada saat misalkan setelah berlayar tiba-tiba terjadi cuaca buruk, agar juga menginformasikan melalui radio. Meski hasil koordinasi dengan pihak BMKG, cuaca untuk hari ini dalam keadaan normal. Pihak KSOP tetap menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan agar tetap waspada dan pastikan barang bawaan tetap aman. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kelenteng Kuankong di kawasan Pecinan, Kota Manado menggelar Kuankong Food Bazaar 2025 di halaman kelenteng. Food Bazaar ini dipadati warga yang datang untuk berkumpul sembari menikmati beragam menu pilihan yang dijajakan di tempat ini. Inilah suasana keramaian di kawasan Pecinan, Kota Manado, Kecamatan Wenang, tepatnya di Kelenteng Kuankong, dalam perayaan Kuankong Food Bazaar 2025. Ratusan orang dari Manado dan sekitarnya tampak membadati halaman kelenteng untuk datang berburu berbagai kuliner yang dijajakan oleh pelaku UMKM di masing-masing tenan. Nyaris tak ada tempat duduk kosong, saking padatnya pengunjung yang datang silih berganti untuk menikmati beragam makanan dan minuman yang tersedia. Food Bazaar ini merupakan agenda rutin tahunan dari pihak kelenteng dalam memperingati hari kelahiran Dewa Kuankong. Beragam makanan mulai dari makanan berat berupa nasi dan beragam lauk pauk tersedia di tempat ini. Pilihan cemilan olahan hingga rujak dari buah-buah segar tersedia di tempat ini juga. Tak sekedar jadi sarana untuk berburu kuliner, Food Bazaar kali ini pun diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi warga Kota Manado yang terkenal sangat majemuk dan beragam. Jadi untuk konsep yaitu untuk menyajikan berbagai macam makanan maupun minuman maupun dessert, dan disajikan acara-acara dengan menampilkan juga artis Mandarin dari Jakarta untuk bisa dapat mempererat silaturahmi dari seluruh masyarakat baik di Kota Manado dan Sulawesi Utara. Kuliner apa malam hari di tempat ini? Kuliner dari cemilan, makanan ringan sampai makanan berat di sini tersedia semua. Oke, kalau boleh tahu tadi mencoba menu apa? Tadi ada bakmi, ada juga minuman-minuman sama apa tadi? Madureng. Oke. Sama strawberry coklat. Lihat suasana seperti ini bagaimana kesannya? Sangat senang bisa jadi tempat tujuan kuliner yang baru, bisa juga jadi tempat jalan-jalan. Pengunjung tak hanya dimanjakan dengan makanan dan minuman lezat, namun juga disuguhkan penampilan para pengisi acara lokal hingga artis penyanyi lagu Mandarin yang didatangkan khusus dari ibu kota Jakarta untuk menghibur. Food Bazaar 2025 ini berlangsung 3 hari, 10 hingga 13 Juli 2025. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.